Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat yang Kau kasihi di tempat ini. Seperti tertulis di dalam firman-Mu, Kau adalah kekuatan bagi kami, perisai kami, gunung batu, bahkan keselamatan kami. Sebab itu Tuhan, hati kami selalu tenang bersama dengan Engkau. Pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu, juga anak-Mu yang sudah Kau pakai Tuhan untuk menyuarakan isi hati-Mu. Biarlah semuanya berasal daripada Roh Kudus. Tuhan berkati kami memiliki hati dan telinga seperti seorang murid, sehingga ketika firman itu dilepaskan, kami benar-benar mau meresponnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini santai-santai aja ya. Tadi saya dengar berbagai kesaksian, saya ikut jadi beban juga ya. Beban apa sih yang paling berat di dunia ini? Hah? Coba, beban apa yang paling berat di dunia? Hah? Dosa, apalagi nih? Beban apa yang paling berat? Ibu punya masalah? Ibu ini punya masalah. Semua orang punya? Terus? Mau nggak punya masalah? Hah? Kan nggak ada. Orang nggak punya masalah nggak ada. Semua orang punya masalah. Jadi nggak usah cari. Gimana caranya nggak usah cari masalah? Hah? Sekarang. Nah, jangan banyak usil, tetap juga masalah. Dunia penuh dengan permasalahan. Ya, jadi jangan bingung dengan permasalahan. Pasti ada. Juga dunia ini, coba lihat. Tidak ada yang bisa memuaskan saudara. Ibu pernah puas dengan bapak? Dulu ganteng. Sekarang lihat nih. Mana bapaknya? Nggak ada. Ada yang masih ada yang nggak ada. Coba yang masih punya suami istri lengkap, ada yang datang. Bapaknya masih ganteng nggak sekarang, Bu? Dibanding zaman dulu. Oh, ganteng terus, Pak. Ganteng terus yang di dalamnya. Tapi yang di luarnya bagi orang lain gimana coba? Coba. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini nggak ada. Kesenangan pun semuanya sementara. Semu. Beban yang paling utama, yang paling berat adalah banyak orang tidak mengenal Tuhan. Itu paling bermasalah. Ya, kita sekarang semuanya punya satu beban. Ternyata semuanya merujuk pada satu beban. Banyak orang hari ini masih merisaukan urusan-urusan yang nggak karu-karuan. Masih takut mati. Takut nggak? Kalau nggak takut ngapain merisaukan sakit? Ngapain bingung? Kalau mati aja nggak takut, ditagih utang takut nggak? Nih ibu ini, saya salut loh bu. Ibu nggak takut mati. Masalah yang lain takut nggak? Oh, mati aja nggak takut kok. Coba. Kalau mati saja nggak takut, masalah lain ada yang lebih besar daripada kematian. Ayo nih sekarang nih, ibu ini hebat nih. Nggak takut mati. Masalah lain ada yang lebih hebat lagi. Ibu takut mati nggak? Nggak takut kan? Berarti masalah lain nggak ada kan? Hari ini sakit, divonis kanker, dia ini takut nggak? Enggak. Kita semua sudah nggak ada rasa takut. Kalau sudah orang nggak punya rasa takut, berarti tidak ada masalah. Ini baru namanya orang yang memiliki Tuhan. Kalau orang nggak memiliki Tuhan, buat apa coba? Buat apa kita beragama? Semua agama mengajarkan kalau mati pasti dapat. Kan semuanya begitu yang diajarkan. Betul kan? Saya tidak ada masalah dengan semua agama. Tapi kita cari nih sekarang nih. Ya. Kita cari. Setiap orang ada Tuhan nggak dalam dirinya? Itu yang jadi problem hari ini. Ya. Setiap orang ada Tuhan nggak? Saya mau tanya sedikit. Kita percaya nggak yang namanya nabi? Percaya ya? Nabi bujuan nggak? Hah? Ada yang bujuk, itu namanya nabi palsu. Ya kan? Tapi kalau nabi beneran, ada yang kepercayaan yang lain pun mempercayakan Nabi Isa. Nabi kan? Setuju ya? Dia nabi loh. Bener nggak kalau nabi itu nggak bisa bohong? Kalau nabi itu nabi beneran. Nabi Isa tercatat di sana bohong atau enggak? Tidak kan? Berarti dia benar nabi. Nabi itu siapa apa yang disampaikan? Kebenaran. Betul kan? Yang datang nanti siapa? Yesus. Yang datang nanti di dalam tertulisnya di mana? Di sana. Dia akan datang kan? Betul kan ya? Kalau dia datang, berarti kita mesti percaya. Apa yang dia sampaikan berarti dari Tuhan.
percayalah apa yang dia sampaikan. Semua orang ingin ketemu sama Tuhan, tapi caranya gimana? Hari ini coba caranya gimana? Matius 11:28. 11:28. Matius 11:28 ya. 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 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ini bukan letih lesu dan beban berat di dunia. Kalau urusan dunia, semua orang bisa mengatasi masing-masing. Coba begini, ibu punya beban berat hari ini. Hari ini ibu sakit sembuh. Hilang dah bebannya? Ada lagi nggak nanti? Ada lagi. Tuhan nggak akan memberikan yang sementara. Tuhan mau berikan yang benar-benar legoh. Anda kalau dikasih Tuhan pasti legoh. Kalau Tuhan mau kasih itu selamanya. Ya, nih lihat nih. Di sini umur berapa yang paling tua? Yang paling tua umur berapa? Hah? 75. Ibu mau nggak umur 200 tahun? Mau nggak? Bisa nggak tapi? Coba. Bisa nggak umur 200 tahun? Kalau Tuhan mengizinkan bisa. Coba kalau Tuhan mengizinkan. Ada nggak orang manusia 200 tahun? Ini kalimat-kalimat konyol kan kalau Tuhan mengizinkan. Saya tanya, ada nggak umur 200 tahun di dunia ini? Berarti nggak ada Tuhan mengizinkan kan? Anda mau 200 tahun atau hidup selamanya? Mana yang bisa buat Tuhan? Mana yang Tuhan izinkan? Hidup selamanya atau 200 tahun? Loh, kan aneh kan? Hidup 200 tahun tidak diizinkan Tuhan, hidup selamanya Tuhan izinkan. Aneh kan? Aneh nggak, Bu? Hidup 200 tahun tidak diizinkan. Tidak ada manusia yang diizinkan hidup 200 tahun di bumi ini hari ini. Setuju ya? Saat ini tidak ada yang diizinkan. Tapi Tuhan mengizinkan dan bahkan menjanjikan hidup selama-lamanya. Kan aneh. Itu kalau Tuhan yang janji. Kalau manusia yang janji, nih lihat ya. Manusia yang janji itu cuman untuk daging. Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak pernah menjanjikan apa-apa untuk daging kita. Coba bayangkan ya. Kita cari Tuhan. Sebelum Anda kenal Tuhan, dikasih kebebasan nggak? Bebas. Mau berbuat dosa silakan. Mau ngapain saja silakan. Suaminya orang boleh diambil, istrinya orang boleh diambil. Nggak ada yang ngatur. Betul nggak? Tapi ketika kenal sama Tuhan, boleh nggak? Enak mana? Enak mana? Kalau buat daging enak mana? Enak yang bebas. Enak yang bebas. Tapi kenapa mau di sini? Coba lihat, Tuhan itu hari ini yang namanya daging dibatasin. Dia tidak akan berikan untuk daging kita bermanja-manja. Ya, daging itu lihat ada ayat. Kalau matamu membuat kau jatuh, disuruh apa? Jongkil. Kalau tanganmu membuat menyesatkan kau, penggal. Tangan dan mata posisi di mana? Di tubuh. Tuhan tidak peduli dengan tubuh. Kalau tubuh menyusahkan kau, potong, penggal. Tapi jiwamu selamat. Ikut Tuhan itu sekarang coba lihat, baca Alkitab ini, kitab suci ini ketika dibaca, jiwa kita yang tenang. Daging kita berontak. Membawa kerugian buat daging. Dulu kita bebas. Bapak dulu sebelum kenal Yesus bebas. Mau punya istri 10, 100 tidak ada yang ngatur. Karena tidak ada Tuhan dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang diam. Makanya bebas. Semua orang yang tidak bertuhan, dia bebas melakukan apa saja. Tapi ketika kita mengakui kita memiliki Tuhan, kita diatur hidup kita. Mau nggak? Mau kan? Nah, sekarang lihat. Kalau urusan daging, udah jangan lagi sudah ya. Jangan lagi. Kita cari Tuhan sekarang, kita loh sudah sekian umur kita sudah, saya pengalamannya kalah sama tante-tante di sini. Kalah pengalaman saya. Apa sih yang dicari kalau begitu? Setua ini sekarang hari apa yang dicari hari ini? Oma sama tante di sini kalau nuturin anak-anak, misalnya saya bekerja setiap hari, nggak pulang rumah, kira-kira nuturin apa? Nak, duit itu nggak digowo, kan itu yang dituturin. Artinya semua tahu kok, ujung-ujungnya ini apa sebetulnya. Kita yang hidup di masa-masa akhir, tahu ujungnya ini apa yang kita butuhkan. Saya lanjut ayat tadi ya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua ini kita ingin hidup selama-lamanya. Satu tujuan kita ini, kita ingin hidup selamanya. Karena sebentar lagi kita pasti menemui kematian. Sebentar lagi. Tidak ada satupun di sini, sekalipun hari ini sehat, sekalipun hari ini merasa segar bugar, pasti menemui kematian. Nggak ada yang dipertahankan dari tubuh ini. Tidak ada yang dipertahankan. Tapi ini yang kita cari hari ini. Persiapan ini loh. Kesiapan kita ini loh. Sudah siap enggak? Nggak ada kan yang bisa dihindari kan? Mau hari ini saudara lolos dari kematian hari ini, sudah nggak usah bingung. Nggak usah dibingungkan. Pasti kena kok, pasti. Mau hari ini, mau besok, mau setahun, pasti. Siapa yang bisa menghindari? Hari ini saudara berani bersaksi disembuhkan. Bisa lolos? Bisa lolos nggak? Hari ini sembuh, besok bisa lolos nggak dari kematian? Bisa. Nggak ada. Antri. Hah? Antri. Makanya kalau kesaksian disembuhkan itu biasa. Anak-anak TK. Tapi sekarang kita harus berani hari ini menghadapi kematian. Aku nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena aku cuma tidur. Bagaimana kita punya pikiran seperti itu? Aku nggak takut mati. Kenapa? Aku cuma turu tok. Ini yang harus dipikir. Kita hidup di masa-masa akhir. Ya, ini yang jadi poin kita. Kita semua hadir di sini. Menghadapi loh sebentar lagi. Setahun ke depan. 1 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Sudah siapkah nggak kita menghadapi kematian ini? Ada yang lagi masih anak yang sakit, yang lagi tidur ada nggak mati? Iya kan? Kematian itu bukan karena sakit, bukan karena kanker, bukan karena ini. Ngitung duit bisa mati nggak? Bisa. Loh, makanya. Ngitung duit bisa mati loh. Lagi ngapain aja bisa mati. Kematian itu nggak. Dia nggak tahu tempat, tapi dia tahu masanya. Ya coba ngitung duit sekarang, mau coba. 1000-an kali 1 juta, tahan napas. Bisa mati loh. Bisa, semuanya bisa. Tidak ada yang bisa dihindari. Ya, yang sekarang kita cari hari ini, kesiapan kita sudah siap enggak? Kalau hari ini masanya buat kita hari ini, masanya buat daging ini sudah siap enggak? Itu yang jadi problem. Jangan dibingungi, Tuhan menyembuhkan saya hari ini. Enggak penting. Tuhan memberkati saya hari ini, enggak penting. Yang penting itu hari ini saya memegang keselamatan ini. Saya yakin saya terima keselamatan ini yang paling penting. Ini yang diajarkan sama Yesus. Yesus cuma mengajarkan ini tok. Yesus gak pernah ngomong sama orang-orang, kamu percaya sama aku? Kalau dulu orang Yahudi bilang, percaya sama Yesus untuk apa? Kalau gak percaya aku soalnya soge. Diguyu sama orang Yahudi. Diguyu-guyu dia sama orang Yahudi. Kenapa? Karena agama sebelumnya menjanjikan semua kekayaan. Apa yang ditawarkan? Percayalah kepadaku karena aku memberikan hidup. Mana buktinya? Nanti kalau aku mati aku bangkit. Itu yang Yesus buktikan. Ini loh Yesus yang buktikan. Cuman apa sih? Bangkit dari kematian. Supaya semua orang yakin yang mengikut Yesus pasti dapat kehidupan. Makanya sekarang urusan-urusan dunia jangan dipikir. Jangan dipikir. Masalah pasti ada. Oma tante ini makan asam garamnya banyak kan? Banyak kan? Semua punya masalah dari muda. Terlewati semua kan? Dulu ada yang ditagih utang, semuanya beres juga kan ya? Walaupun gak dibayar juga gak ada masalah. Ya kan? Beneran kan? Semua masalah hari ini terlewati semua sampai hari ini. Dulu mikirnya, masalahku cek gede nih ya. Tapi coba renungkan hari ini. Sampai hari ini kita bisa hidup, masalah ternyata terlewati. Gak pernah masalah itu gak dilewati karena itu cuma ritme kehidupan. Ya, itu cuma kehidupan biasa. Masalah terus berulang, terus diulangi, nggak ada yang baru, ya. Jadi nggak usah pusing. Jangan seperti begini loh. Orang buta sama orang yang bisa melihat, sama-sama dalam keadaan gelap. Siapa yang bisa melihat? Orang buta sama orang bisa melihat, semuanya dalam gelap, dalam ruangan gelap. Siapa yang bisa melihat? Hah? Loh. Orang buta sama orang yang bisa melihat dalam ruangan gelap, siapa yang bisa melihat? Sama-sama nggak bisa melihat. Sama-sama nggak bisa? Melihat. Dua-dua nggak bisa melihat. Ya?
Yohanes 9 ayat 5. 9 ayat 5. Saudara mau di posisi mana nih? Orang buta atau orang yang punya mata? Kita semua dalam kegelapan, ya. Tapi lihat nih. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ketika terang itu datang, siapa yang bisa melihat? Orang buta sama orang yang bisa melihat di dalam kegelapan. Ketika terang itu datang, ketika ruangan itu jadi terang, siapa yang bisa melihat? Oh. Nih ya, orang buta dikumpulin ya. Sama orang yang bisa melihat nih, sehat. Dalam ruangan gelap. Ketika lampu dinyalakan, siapa yang bisa melihat? Hah? Loh, dicoba dah kalau gitu. Ayo. Nih ya, ada orang buta. Ada orang bisa melihat, ditaruh di ruangan gelap. Sama-sama nggak bisa melihat. Betul ya? Lampunya dinyalakan, siapa yang bisa melihat? Orang yang buta. Yang nggak buta. Iya, yang bisa melihat orang yang nggak buta. Nah, makanya kita sekarang ini ibaratnya begini loh. Kita melihat Tuhan ini seperti apa? Jangan-jangan kita melihat Tuhan ini juga sama-sama buta. Kalau melihat Tuhan itu cuma cari urusan-urusan dunia. Kita nggak buta lagi hari ini. Kita melihat Tuhan itu sebagai terang. Untuk apa Tuhan itu? Ternyata untuk jiwa kita. Kalau saudara cari Tuhan cuma untuk urusan dunia, saudara sama orang buta sama-sama buta. Walaupun terang itu terang benderang. Ya ini loh firman-Nya Tuhan seperti ini. Tuhan itu terang. Untuk apa terangnya? Menerangi hidupmu. Menerangi yang di dalam. Ini paling penting. Untuk apa kita ya? Sekarang coba bayangin. Makin hari kita ini makin merosot. Ibu kuat lari 10 kilo, Bu? Tante kuat lari 10 kilo? Dulu kuat. Sekarang aduh, nggak kuat. Tubuh kita ini nggak ada yang makin hari makin dibanggakan, nggak ada. Nggak ada. Coba dulu. Dulu semuanya cantik-cantik. Yang bapak-bapak ganteng-ganteng hari ini loh. Hah? Hari ini loh coba. Bapak-bapak dulu saya yakin ganteng-ganteng. Cantik-cantik. Sekarang nggak bisa dipertahankan. Tubuh kita pun akan menua. Merosot dengan cepat sekali. Sangat cepat. Ya, dulu yang udah jangan ngomong lagi deh tubuh ini ya. Mau dipoles apapun tambah gila nih nanti, ya. Coba sekarang bayangkan aja. Punya uang banyak, beli bedak banyak, tapi umurnya tua, 90 tahun. Terus bedaan, coba, jadi apa coba? Benar ya? Kan nggak ada. Bener ya? Sekarang hari ini persiapan kita yang kita perkuat hari ini. Persiapan yang untuk dalam. Luar ini nggak usah dipikirin. Ya, yang di dalam ini. Ya, yang di dalam. Jangan cari yang lain-lain. Saya lanjutkan. Yohanes 14 ayat 8. Kita melihat Yesus dengan mata rohani kita, jangan pakai mata jasmani. Lain. Melihatnya bagaimana? 14 ayat 8. Kata Filipus kepada Yohanes 14 ayat 6, sorry. Ayat 6. 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah ya lewat Yesus. Kenapa lewat Yesus? Karena satu-satunya manusia yang bangkit cuman Tuhan Yesus. Yesus ini bukti mengalahkan kematian. Setelah mengalahkan kematian masih hidup 40 hari untuk menunjukkan kepada orang-orang. Mempertontonkan tubuhnya. Kalau yang lain bangkit tapi pakai tubuh jasmani. Yesus bangkit pakai tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah bisa menua lagi. Tetap sampai selama-lamanya. Kita kerja di dunia capek loh. Ya kan? Masalah silih berganti. Saya pun kadang-kadang mikir gini, saya capek hidup di dunia ini. Beneran loh. Tuhan, saya ini capek dengan tubuh saya ini. Perang terus. Jiwa saya kepingin hidup kudus. Yang di sini kepinginnya nyeneng ini. Perang terus. Enak nggak? Nggak enak. Kalau saya kalah gimana coba?
Dosa. Sedangkan dosa itu maut. Coba, saya hidup dalam setiap hari berarti dalam kekudusan. Tapi beratnya minta ampun kan. Berarti saya ini seperti hidup dalam jurang. Hidup dalam jurang. Coba lihat, sedikit saya meleng. Apa yang terjadi? Tubuh ini berbahaya banget, sangat berbahaya. Makanya kalau sudah usia-usia yang seperti sekarang, berbahagialah. Anda melewati masa-masa yang membahayakan. Ya kan? Tapi kalau masih nggak ngerti-ngerti ya kebangetan. Ya? Kalau masih tua begini, masih ingin-inginnya nggak karu-karuan ya kebangetan kan? Ya kan? Dulu boleh menggoda orang, sekarang nggak berani menggoda orang kan? Kalau dulu berani menggoda, sekarang berani menggoda ya kebangetan Bu? Hah? Kebangetan kan? Sudah merosot terus masih goda orang, nah siapa yang mau tergoda juga kan ya? Artinya sekarang sudah. Betul-betul kita ini cari Tuhan, harus sempurna ya. Supaya apa sih? Percayalah. Kita ini mau hidup enak. Saya juga setuju kok. Tubuh ini mau hidup enak. Tapi dunia tidak menjanjikan itu. Dunia menjanjikan tapi kadang-kadang cuma sementara. Tidak ada yang bisa memuaskan di dunia ini. Tapi Tuhan janjinya coba. Yohanes 14 ayat 1. Ini yang Tuhan janjikan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janjinya ternyata di mana? Yohanes 14 ayat 1. Saya bacakan aja ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Artinya begini, percayalah omonganku. Karena omonganku dari Allah ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Nih hati yang di dalam hatinya masih kemerungsung, masih gelisah, masih takut mati, masih ini. Masih mikir-mikir dunia, ditagih. Wes urusan dunia tinggalin semua ya. Siap-siap melarikan diri aja. Ya. Siap-siap melarikan diri. Ya. Siap-siap menghilang habis ini. Ya. Lu mau nggak? Loh ini makanya saya bacakan ayatnya. Siap-siap ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1 kita sama-sama baca ini. Udah jangan bingung urusan dunia, mari ini tak tinggal pokoknya. Mau nggak? Udah jangan pusing. Jangan pusing. Masalah-masalah tak tinggal kabeh, wis. Aku wis kesel di dunia. Berani ngomong begitu? Harus begitu. Loh, saudara kalau ngandoli dunia berani ngandoli masalah kan? Iya kan? Harus berani. Kalau masih mau masalah, saya doakan panjang umur sampai 120 tahun. Mau nggak? Ada yang puji Tuhan saya doakan. Rasano dewi urip 120 tahun. Rasano. Ya, kalau saya sekarang tidak mau kok. Saya tidak mau sekarang susah-susah di dunia. Tuhan, aku ini rindu. Anda percaya sama Yesus Kristus kan? Percaya kan? Mau mengikuti dia nggak? Mau kumpul sama Yesus nggak? Ini aja saya bacakannya ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yakin nggak ini? Yakin nggak? Yakin ya? Kalau yakin saya bawa lagi nih. Turun ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mau ke sana? Mau ke sana? Harus semua. Kalau nggak mau, saya jelasin lagi nih. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus yang janji loh. Dia ngajak kita ke sana. Artinya apa? Dia tahu nggak dunia ini penuh masalah. Dia tahu nggak Bapak Ibu di sini penuh masalah. Di Israel, kita nggak ada janji itu. Kita dikasih janji tanah, di mana coba? Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu janjinya Tuhan, nggak ada janji di dunia. Janji di dunia sudah buat orang Israel, sekarang lagi perang terus, mau ke sana dong? Mau dapat tanah? Pergi ke Israel. Ikut perang. Tanahnya di dunia ini pasti ada masalah. Lek nggak kena putu, kena anak, rebutan karepe dhewe. Kalau ini tidak ada yang memperebutkan. Ini tidak ada yang rebutan. Nih loh. Percaya nggak ini? Percaya. Mau nggak? Ini janjinya yang harus kita raih sekarang. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Makanya Yesus bilang, aku ini yang menyiapkan tempat. Yesus tahu bahwa banyak tempat kosong buat Bapak Ibu hari ini. Ayo cepetan pulang kalau mau nggak ada masalah. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang harus diimani. Ini yang harus diyakini setiap hari, setiap saat. Yang harus dirindukan. Sehingga kita sekarang kalau di dunia ini, masalah ini menjadikan kita, membuat kita apa?
Tuhan, cepetan aku ambilin. Aku punya kerinduan untuk bertemu muka dengan muka bersamamu. Saya lanjutkan ayat 3-nya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun mau nggak bersama Yesus hari ini? Mau nggak bersama Tuhan? Pasti harusnya mau. Kalau orang bertuhan, dia pasti mau bersama Tuhannya. Ini yang kita cari hari ini, ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, karena kita sudah tidak buta lagi, karena Yesuslah yang menerangi hati kita. Inilah kita bertemu ibadah hari ini, ya. Sudah bukan cari urusan-urusan yang remeh-temeh, yang tidak menguatkan jiwamu sama sekali. Hari ini kita berubah, jiwaku kuat, gak peduli urusan jasmani lagi. Jiwa saya sudah siap. Mosok kalah zaman Jepang dulu. Zaman Jepang dulu merdeka atau mati. Coba, zaman Jepang dulu lebih nekat dari sekarang. Lawan penjajah pakai bambu runcing. Hari ini ke rumah sakit kena suntikan nangis. Coba, ibu sudah melewati zaman Jepang loh. Iya kan? 75 sudah kan? Sudah kan 45 kan kemerdekaan? 65. Ya kan sudah kan? Sudah kan, Bu? Hampir start lahir. Sudah melewati kengerian-kengerian, sudahlah. Ya, urusan duniawi bukan masuk ke ibadah. Urusan duniawi aktivitas kehidupan. Urusan ibadah sama Tuhan menguatkan jiwa. Bapak Ibu baca firman untuk menguatkan jiwa. Supaya kita ini benar-benar siap. Jalannya kita tahu. Supaya mata rohani kita makin hari makin terbuka. Ya, tidak terganggu lagi dengan urusan-urusan yang macam-macam. Kita tunjukkan bahwa kita manusia punya Tuhan. Nih, lihat ayatnya Tuhan Yesus ya, yang Dia berikan pada kita. Yohanes 14 ayat 20. Supaya benar-benar yakin kita hari ini sudah. Tuhan itu luar biasa. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Yesus itu di dalam Bapa. Ya, Yesus di dalam Bapa. Dan kita semua di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam diri kita. Diri kita ini ada Kristus, ada Tuhan. Makanya saya mau melayani hari ini. Saya menjadi hamba dari saudara semua. Karena ada Tuhan dalam diri Bapak Ibu hari ini. Saya nggak cari apa-apa hari ini. Tapi karena saya mau menjadi melayani. Bapak Ibu di sini adalah Tuhan-Tuhan saya. Karena ada Tuhan. Dalam diri kita ada Tuhan, sadari itu. Kalau ada Tuhan berarti ada kehidupan. Bapak Ibu nggak bisa mati loh. Beneran nggak bisa mati kalau kita sadar. Kalau kita tahu jalannya, Bapak Ibu nggak bisa mati. Sampai kekal selama-lamanya. Malaikat pun melayani Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa malaikat berontak? Malaikat itu memberontak karena kehadiran Bapak Ibu di sini. Malaikat itu memberontak kenapa? Karena dia lihat daging yang dari bumi ini. Diciptakan sama Tuhan. Tapi Tuhan mau masuk dalam diri manusia. Dan malaikat disuruh melayani Tuhan yang ada dalam diri manusia. Malaikatlah yang memberontak gara-gara apa? Disuruh melayani Tuhan yang diam dalam diri kita. Makanya setan akhirnya menggoda daging kita. Karena dia ngomong sama Tuhan. Manusia ini dari bumi Tuhan. Aku makhluk surgawi. Disuruh melayani manusia. Padahal kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri saudara. Ini loh, bayangin loh. Malaikat aja melayani kita. Kita bingung umek urusan nih daging. Daging ini tempat keinginan yang harus kita lawan hari ini. Karena ada keinginan yang di dalam yang jauh lebih sempurna. Tuhan di dalam. Yesus di dalam Bapa. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Artinya begini loh. Dalam diri kita ada Tuhan, di luar kita juga ada Tuhan. Tuhan yang di luar kita ini, dia ada di masa lampau. Dia juga ada di masa depan. Seluruh kehidupan kita tidak lepas dari Tuhan. Makanya orang-orang yang punya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus hidupnya enak. Enak secara jiwa karena terlindungi. Dalam dirinya ada Tuhan. Di luarnya juga ada Tuhan.
Dan Tuhan tidak terbatas karena spirit. Dia ada di masa lampau, dia ada di masa depan. Seluruh masalahmu dalam genggamannya dia. Kurang apa lagi? Makanya setiap masalah itu atas izinnya dia. Mau sakit, mau ini. Saudara mau mati, mau sakit, cara gimana, milih nggak kita hari ini? Kan nggak kan? Bisa milih nggak? Nggak bisa kan? Semua urusannya? Kalau yang mati mendadak ya urusan Tuhan. Kalau yang makannya ngawur, urusannya siapa? Lah iya. Makanya hati-hati dari sejak dulu atau sekarang? Ya kalau nggak usah dulu, sekarang aja. Nggak usah ada, sekarang sudah kadung, kasep. Ya, pikirinnya nggak usah jauh-jauh, sekarang dipikirin. Ya, kalau bisa jaga kesehatan, ya jaga kesehatan. Nggak jaga kesehatan boleh nggak? Kalau nggak jaga kesehatan boleh nggak? Namanya tidak punya hikmat, ya kan? Tuhan kasih hikmat untuk menjaga tubuh, tiba-tiba nggak mau jaga kesehatan, nggak makan, nggak minum. Namanya bunuh diri. Itu namanya orang nggak berhikmat, ya. Artinya kita dikasih hikmat, apa yang kita bisa lakukan dengan tubuh lakukan. Makan minum ya harus. Enggak ngene ngawur. Oh karena aku dijamin surga, mulai besok nggak makan minum. Nah, itu ngawur ya, nggak begitu. Tapi artinya kita tidak ada ketakutan. Kalau memang waktunya ya tidak ada masalah. Tapi bukan karena kita berbuat. Nanti saudara begini, oh karena aku dijamin tak bunuh diri ya, enggak, bukan. Itu namanya tidak pakai pikiran ya. Jelas ya? Masih bingung masalah? Enggak ya? Enggak bingung masalah ya? Semua mantap ya? Puji Tuhan. Itulah kita cari Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan diam dalam diri. Saudara nggak usah cari Tuhan jauh-jauh. Tuhan dicari jauh-jauh di Tambak Sari, di Kenjeran, di mana-mana nggak akan ada. Karena Tuhan di hati. Makin saudara cari pakai jasmani, makin nggak ketemu. Karena Tuhan sudah diam dalam diri kita. Dan bukti saudara menyembah sudah bukan menyembah pakai macam-macam. Bukti kita menyembah pakai roh kita, caranya bagaimana? Ikuti kehendaknya. Menyembah itu bukan cuman waktu nyanyi, ya, waktu berdoa. Itu hanya aktivitas rohani. Bukti kita menyembah, hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Yang Tuhan mau itu pasti untuk jiwa. Yang daging mau untuk menyenangkan daging. Cuman itu tok. Ketika jiwa bilang jangan mencuri, itu pasti jiwa yang ingin. Ojo mencuri, karena mencuri menyalahi hukum Tuhan. Mencuri enak buat daging. Ketika kita mencuri, yang kita curi untuk jiwa atau untuk daging? Pasti untuk daging. Makanya ada perintah jangan. Tapi kita tetap ingin nyolong kan? Kenapa? Karena enak. Ya kan, karena terpuaskan. Daging itu sulit untuk dilawan kalau nggak pakai Roh Kudus. Coba aja, paling gampang aja. Jangan melihat handphone ini. Lo lihat KB kan? Ibu ngapain nih? Saya bilang jangan melihat handphone ini, kok lihat ini. Lo ya, saya bilang jangan lihat handphone ini, loh ibu ya lihat handphone ini. Angel nggak? Angel nggak pak? Jangan lihat handphone ini, semuanya lihat di sini. Kan aneh. Ada dikilang jangan lihat handphone ini, tetap loh. Ngatur mata pak, yang gampangnya kayak gini. Susahnya setengah mati. Ngatur mata aja loh susah. Makanya Tuhan bilang, kalau matamu yang menyesatkan kamu, cungkilen. Makanya mata ini paling bahaya. Tuhan bilang, kalau matamu menyesatkan, cungkilen. Kalau tanganmu menyesatkan, potongan. Mata ini bahaya. Harus diatur semuanya dalam kendali jiwa. Jiwa yang bagaimana? Yang disertai dengan Roh Kudus. Ya, gampang ya. Umur kita sudah mau di ujung. Ayo, rumah kita sebentar lagi jadi. Ya, cepat enggaknya tergantung saudara. Tergantung kita hari ini. Rumah kita jadi enggaknya tergantung kita hari ini. Mau kita jadikan sekarang sambil kita nunggu di sini, atau enggak jadi sama sekali. Ya, itu pilihannya di kita hari ini lah. Kalau mau menjadikan rumah semakin cepat, ikuti kehendak jiwa yang bersama Roh Kudus.
Kalau mau memporak-porandakan rumah, ikuti keinginan daging. Urusi masalah-masalah di dunia, pasti porak-poranda nanti. Ikuti keinginan jiwa bersama Tuhan. Rumah kita segera jadi. Ya. Kalau ngikuti jiwa hari ini, apakah langsung dipanggil mati? Belum tentu. Kalau Tuhan percayakan, kita pun juga dikasih umur panjang. Tuhan tahu kok. Kalau kita nggak kuat di sini, pasti diajak pulang. Ibu sama anak, sayang nggak? Kalau anaknya sakit, tega nggak sebenarnya? Nggak tega kan? Anak sakit pasti diobati kan? Ibu sama anak aja seperti itu. Apalagi dalam diri kita ada Tuhan. Apalagi Bapak di sorga. Lihat anak-anaknya menderita, dia mau nggak sih sebetulnya? Nggak mau. Makanya dunia ini tempat penderitaan. Ayo cepetan anakku, lekon gak tahan, melok aku. Ya, ngapain dipertahankan? Tadi Bu Eta tadi sakit. Tahan berapa lama Ibu sakit seperti ini? Nggak kepingin pulang? Hah? Lu coba. Nggak kepingin pulang? Tunggu antrian, Pak. Hah? Tunggu antrian. Ngapain nunggu sakit? Saya ini loh Bu, sungguhan Bu, beneran. Badan sehat begini, yang berjuang terus, peperangan tiap hari. Saya bilang, Tuhan aku ini capek Tuhan. Tiap hari disuruh perang melawan keinginan daging. Capek loh. Orang nggak sadar kan? Ternyata peperangan yang paling tidak enak adalah melawan daging ini. Ibu enak sakit. Saya perang. Matamu kalau menyesatkan, culekan, cungkilen. Sakit mana? Orang sakit, saya sehat suruh nyungkil mata. Saya lagi sehat suruh menggal tangan. Yang sakit siapa Pak? Coba. Yang sehat kan? Lagi diem-diem gini suruh nyungkil mata. Enak nggak? Mau nggak? Kalau kita bayangkan hari ini sebetulnya, kalau boleh punya pilihan, Tuhan kalau rumahku sudah siap, aku kepengen ke surga hari ini. Di sana lebih enak kok. Oh aku sakno anak istriku loh. Anak istriku ini sementara. Dia harus melihat iman orang tuanya, harus sama. Mereka pun juga harus mendapatkan surga. Saya ngandoli karena sakno, kepingin lihat 40 tahun, 50 tahun. Tapi sama-sama masuk neraka buat apa? Ingat, pertarungan yang paling luar biasa. Di bumi ini kita menunjukkan pertarungan. Tapi kita juga tahu makanya kita mau dipanggil kapanpun kita siap. Bukan ukuran lagi. Iya kan? Coba bayangin hari ini. Penggal, cungkil, potong loh. Apa nggak sakit semua? Sakit. Sangat sakit. Makanya hari ini sudahlah. Ya. Di dalam. Harus kuat banget. Harus benar-benar hari ini. Rumah itu kuncinya sudah di tangan. Kalau kunci sudah di tangan, mau masuk kapanpun, siap. Ya. Kalau rumah awang-awang, rumahnya ketok, kuncinya nggak megang, bahaya. Bahaya loh Bu. Ya kan? Itu rumah awang-awang tok. Dijanjani oma gak nyekel kunci nih. Ngenes. Makanya selagi hidup pegang kunci itu. Pegang benar-benar kunci itu ya. Kita bukan orang buta yang di dalam terang. Kita benar-benar bisa melihat hari ini. Yesus menjanjikan kita semuanya itu ya. Keluarga kami ada di surga. Memerlukan hidup kami saat ini. Engkau berfirman umur kami hanya 78 tahun. Dan kalau kami ada di dekati umur 50, sebentar lagi kami harus kembali. Apa yang kami cari? Kami tidak mau tertipu dengan firman-firman yang kita menjanjikan tentang dunia, kelimpahan, sehat, dan mujizat. Karena pernah engkau lakukan itu tapi tidak membuat bangsa Israel mengenal. Semua mujizat, semua berkat yang kau berikan. Tapi dari sekian banyak, tidak mereka masuk tanah. Bahkan sampai hari ini mereka menolak engkau. Walaupun berbagai mujizat, engkau tidak menawarkan itulah, tapi engkau menawarkan rumah di surga. Engkau menawarkan kami untuk bisa tinggal bersama dengan engkau, melepaskan tubuh jasmani ini dan memakaikan tubuh rohani, tubuh kekekalan yang tidak pernah lagi dibatasi, tapi kehidupan itu selamanya. Firman hari ini mengingatkan karena diri kami ada Tuhan. Dan kalau hamba-Mu menyampaikan firman, hanya mengingatkan kami kembali apa yang kami cari kalau Tuhan ada dalam diri kami.
hanya menegur kami kalau kami sudah salah mencari Tuhan, dan membawa kami kembali untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Kerinduan Tuhan adalah di mana Tuhan berada, di situ pula kami berada. Biarlah kami pastikan selamat kami di dunia ini. Kami sudah memiliki tempat itu. Kami memiliki Yesus dan tidak tergantikan oleh apapun juga. Kami tidak perlu takut dengan berbagai keadaan, karena dunia yang kami jalani terlalu susah. Ada pendeta berkata tahun 2025 ada susah, makin susah. Khotbah-khotbah yang membuat umat lemah, yang tidak mempercayai Tuhan dalam hidup. Itu tidak perlu kami tanamkan diri kami. Selama kami hidup, pasti ada usaha. Tapi kesusahan tidak membuat kami lemah. Kesusahan justru menunjukkan kami bahwa inilah jati diri kami anak Tuhan. Kita terpengaruh oleh Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Engkau terus berbicara lewat hamba-Mu di masa depan. Sehingga gereja Tuhan dibawa kembali dalam tujuan yang benar, mengiring dan melayani Tuhan. Dan pujilah Engkau berkala selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya.